Kembali bersama saya Sujanisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. BNNP Bengkulu memusnahkan barang bukti ganja seberat hampir setengah kilogram dari 2 tersangka pengguna dan bandar yang ditangkap pada bulan Juli lalu. Pemusnahan ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja hasil ungkap kasus dari 2 tersangka yang diamankan pada akhir Juli lalu. Tersangka yakni Rahmat dan Said merupakan satu jaringan yang memiliki peran sebagai pengguna dan bandar narkoba di Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Sebelumnya BNNP mengamankan Rahmat di kediamannya di Kelurahan Timur Indah. Dari pengembangan tersebut kemudian tertangkap Said yang merupakan bandar narkoba yang baru 2 bulan beroperasi. Pemusnahan barang bukti dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak lagi beredar dan disalahgunakan. Kita melakukan penangkapan terhadap R ya, pada tanggal 30 Juli tahun 2025 sekira pukul 12. Nah, kita dapatkan dari yang bersangkutan ada 4 paket ganja. Nah, dari hasil pengembangan ternyata ganja ini dibeli dari saudara S, sehingga sore harinya di hari itu juga kita lakukan penangkapan terhadap saudara S dan didapat barang bukti sebanyak 4 on atau 400 gram tersebut. Kedua tersangka saat ini masih mendekam di ruang tahanan BNNP Bengkulu untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengembangan jaringan peredaran ganja yang mereka jalankan. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang pria berinisial BB diringkus polisi, nekat membobol rumah dan menggasak 3 unit ponsel bersama STNK mobil. Aksi pelaku sebelumnya sempat viral dan terekam CCTV rumah. Dari rekaman CCTV, BB masuk melalui jendela rumah di waktu dini hari saat pemilik rumah tengah tertidur pulas. Dari rekaman CCTV, BB masuk melalui jendela rumah di waktu dini hari saat pemilik rumah tengah tertidur pulas. Pelaku langsung menggasak 3 unit ponsel dan sebuah tas berisikan STNK mobil milik korban. Berdasarkan laporan korban, polisi langsung menangkap pelaku di sebuah kontrakan tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang beraksi dalam pengaruh minuman keras. Melihat ada kesempatan, pelaku langsung masuk dan menggasak barang berharga milik korban. Sebelum kejadian, dia mau kembali ke rumah berjalan kaki. Dia melintasi sebuah rumah atau melewati sebuah rumah yang kebetulan rumah tersebut jendelanya terbuka. Jendelanya terbuka, timbul niat. Ya, timbul niat, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela. Ya, mengambil 3 buah HP, tas berwarna hitam dan juga 1 buah STNK mobil. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 5 tahun. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara E, pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mangkir dipanggil polisi. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E tersebut. E, pemilik lahan yang terbakar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mangkir dipanggil. Polisi berencana melakukan pemanggilan paksa terhadap pemilik lahan berinisial E itu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah memeriksa 18 saksi terkait kebakaran lahan gambut seluas 270 hektar di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi yang diperiksa antara lain pekerja, warga sekitar, serta pemilik lahan yang terbakar. Namun pemilik lahan berinisial E yang disebut menguasai ratusan hektar belum pernah hadir saat dipanggil penyidik. Kebakaran diduga bermula dari lahan milik E yang sedang dibuka untuk perkebunan sawit. Polisi menegaskan penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dinyatakan lengkap. Namanya Pak ya? Sampai saya ini kan mengarahnya ke E. Nah itu sementara kita panggil. Apakah sudah dipanggil Pak? Sudah kita panggil, belum datang. Nanti kita lihat pemenuhan alat bukti yang lain baru kita lakukan upaya paksa. Oke, artinya akan ada upaya paksa. Ada target nggak Pak? Kapan yang harus dipanggil secara paksa atau gimana Pak? Maka kita lihat hasil dari pembuktian rekan-rekan di lapangan nanti. Apakah sudah terpenuhi bukti untuk mengarah pada tersangka, kita akan
melakukan upaya paksa. Pemanggilan sudah berapa kali Pak Dir terhadap Ed ini? Baru sekali. Baru sekali. Oke. Tapi memang dia dikenal sebagai pengusaha ya Pak ya, di Jambi khususnya juga di daerah Sungai Gelam Pak ya. Itu belum. Kan kita belum meriksa yang bersangkutan. Oh, siap. Yang bersangkutan tidak hadir mangkir atau ada keterangan? Belum dapat info. Nanti. Oh, artinya tidak merespon panggilan dari Polda Pak ya? Dari yang pemilik lahan Pak? Belum, pokoknya belum datang. Nanti saya Oh konfirmasi. iya siap. Oh, jadwalnya kapan Pak? Hah? Jadwal pemanggilannya? Kebakaran yang terjadi sejak 20 Juli itu baru padam setelah turun hujan dan upaya pemadaman intensif. Warga berharap penegakan hukum dilaksanakan tegas untuk memberikan efek jera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, seorang pria di Kota Bengkulu diamankan polisi usai menggelapkan motor pacarnya sendiri. Motor tersebut digadaikan pelaku untuk modal bermain judi online. Imam, seorang warga Sumatera Selatan, terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian usai menggelapkan motor milik pacarnya sendiri. Ia nekat menggadaikan motor yang dipinjam dari pacarnya sebesar 2,5 juta rupiah hanya untuk modal bermain judi online. Peristiwa bermula saat pelaku meminjam sepeda motor pacarnya untuk alasan bekerja di salah satu dealer motor. Sang pacar yang percaya langsung meminjamkan sepeda motornya. Namun hingga malam hari, pelaku tak kunjung mengembalikan motor tersebut. Saat dihubungi, nomor pelaku sudah tidak aktif lagi. Merasa ditipu, korban langsung membuat laporan hingga akhirnya pelaku langsung diamankan polisi. Yang mana korban ini adalah pacarnya sendiri meminjamkan 1 unit sepeda motor Mio warna kuning kepada pelaku dengan maksud untuk meringankan pekerjaan pelaku. Ternyata disalahartikan, disalahgunakan. Motor tersebut digelapkan oleh pelaku. Dan alhamdulillah kita amankan pelaku dan berikut BB-nya kita amankan. Itu digunakan untuk apa Pak? Hasil penggelapan itu digunakan untuk judi online. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pidana hingga 5 tahun kurungan penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sejumlah pelaku judi sabung ayam di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, kocar-kacir saat digerebek oleh polisi. Bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk mengamankan para pelaku. Suara tembakan peringatan terdengar saat polisi menggerebek sebuah arena judi sabung ayam di tengah perkebunan kopi Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan ini membuat puluhan orang yang sedang asik menonton dan mengadu ayam langsung panik berhamburan, kabur ke berbagai arah. Sebagian masuk ke dalam kebun kopi milik warga sekitar untuk menghindari tangkapan petugas. Kejar-kejaran pun sempat terjadi di area kebun yang cukup luas, namun pelaku tidak berhasil diamankan. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 21 sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya. 3 tenda yang digunakan untuk menutup arena, 6 ekor ayam jago, sejumlah peralatan dadu, serta uang tunai hasil taruhan. Petugas juga memusnahkan kayu yang dijadikan sebagai arena sabung ayam dengan cara dibakar di lokasi. Di sebuah perkebunan kopi milik warga desa setempat. Kalau untuk hasilnya seperti apa nanti? Pada saat kami melaksanakan penggerebekan, kami mengamankan barang bukti yaitu 21 unit sepeda motor yang diduga milik para pemain judi sabung ayam, kemudian 3 buah tenda yang digunakan untuk atap judi sabung ayam, 6 ekor ayam aduan, peralatan dadu, dan uang tunai sejumlah Rp20.000 yang berada di arena judi sabung ayam. Saat ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku yang menyediakan arena judi ini. Sementara seluruh barang bukti yang diamankan telah dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 2 unit kios di Jalan Mazda Surya Dharma, RT 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari konsleting arus listrik. Beginilah rekaman amatir yang memperlihatkan kobaran api membakar 2 unit kios di Jalan Mazda Surya Dharma, RT 10, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 17 orang personel dan 4 armada untuk memadamkan api.
Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, api diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu kios. Dini hari tadi telah menerima laporan melalui nomor layanan WA Damkar Kota Jambi bahwasanya telah terjadi Jaya 65 di RT 10 Kelurahan Gali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Armada beserta 6 orang personil luncuran ke TKK dan pemadaman dibantu oleh 17 personil dan 3 armada dari markas komando. Pemadaman menghabiskan lebih kurang 14.000 liter air dalam waktu 30 menit. Penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Pemadaman berjalan lancar dan tidak ada korban jiwa. Usai pemadaman, petugas langsung melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Warga diminta untuk terus waspada dan melakukan pengecekan kembali arus listrik di dalam rumah. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, dari hobi kambing hasilkan cuan jutaan rupiah. Nantikan sesaat lagi.